Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala alaihi salatu wassalam. Betul ya? Halaman 121 paling bawah. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda baginda Nabi alaihi salatu wassalam, man malaka zadan wa rahilatan tuballighuhu ila baitillahil harami thumma lam yahujja fada alaihi an yamuta in sya'a yahudiyan wa in sya'a nasraniyan. Barang siapa memiliki perbekalan dan kendaraan yang dapat menyampaikan dia menuju Baitullah yang mulia, kemudian tidak berhaji dia, maka tidak mengapa atasnya bahwa ia mati kalau mau Yahudi dan kalau dia mau padahal Nasrani. Fayam bagi alaika in aradtal hajja an tabda'a bitawbati wa raddil mazalimi wa qada'id duyun. Maka syogianya atasmu jikalau kamu menghendaki akan haji, bahwa memulai olehmu dengan bertaubat, wa raddil mazalimi, dan mengembalikan pezaliman-pezaliman, wa qada'id duyuni, dan membayar hutang, wa i'dadin nafaqati, dan mempersiapkan belanja biaya hidup, likulli man talzamuka nafaqatuhu, bagi tiap-tiap orang yang wajib padamu menafkahinya, ila waqti ruju'ika, sampai waktu kepulanganmu, wa raddi ma indaka minal wada'i, dan mengembalikan apa yang ada di sisimu daripada titipan-titipan orang. Wallahu a'lam bishawab. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita akan membedah tentang adab-adab berhaji supaya meraih haji yang mabrur. Setiap orang yang melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh pasti berharap betul, berkeinginan betul supaya hajinya mabrur dan supaya umrohnya mabrur. Mabrur itu punya nilai besar di mata Allah. Bahasa kitanya diterima. Kalau dalam selain haji namanya maqbul, diterima. Kalau dalam haji bahasanya mabrur, maknanya sama, diterima. Bagaimana supaya kita orang ini hajinya mabrur? Ulama menjelaskan ada 3 persyaratan yang harus dipenuhi supaya seseorang yang menjalankan ibadah haji betul-betul mabrur indallah, punya nilai besar di mata Allah. Umrohnya, biar kata umroh 9 hari, punya nilai besar di mata Allah. Bagaimana tuh yang harus dilakukan? Tahapan apa kalau orang pengen umrohnya mabrur? Tahapan apa kalau orang pengen hajinya mabrur? Bukan sekedar dipanggil Pak Haji oleh orang, tapi di mata Allah belum. Jangan sampai dibilang dia udah ke Mekah, tapi di mata Allah belum, hanya baru lihat tempat di Mekah, belum merasakan cahaya ibadah yang dia lakukan. Ada 3 tahap jamaah yang harus di
dipenuhi. Yang pertama, adab sebelum berangkat haji atau sebelum berangkat umroh. Itu pertama. Yang kedua, adab ketika melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umroh. Artinya di Mekahnya, Madinahnya ngapain gitu. Ketiga, adab setelah selesai ibadah haji atau ibadah umroh. Apa yang harus dilakukan pasca haji atau pasca umroh biar ibadah haji atau umrohnya bernilai besar di mata Allah. Begitu. Cuman sebelum menerangkan itu ada yang tertinggal satu hadis kemarin belum dijelaskan, bahwa kita kalau sudah mencukupi uangnya untuk berangkat jangan dientar-entar, khawatir meninggal dunia atau khawatirnya hartanya meninggalkan kita, yakni jatuh miskin. Padahal haji udah wajib. Tadinya mau duit banyak, kontrakan aja banyak, ada 100 pintu lebih. Sekarang boro-boro dia aja kontrak, tapi udah berkewajiban haji. Tetap dia wajib bagaimanapun caranya, dia harus haji. Uang sudah wajib. Bahayanya kalau kita orang sudah berkewajiban haji dientar-entar, tarsok, sayang ini duit 25 juta kali 2 sama bini jadi 50. Kalau diputar dagang cendol ini lumayan buat nambahin modal. Entar aja deh biar saya beranakin dulu dipakai dagang. Entar mati. Bagaimana tuh kalau kejadian begitu? Kata Nabi, man malaka zadan wa rahilatan. Sopo orangnya memiliki bekal dan kendaraan, bahasa kitanya cukup ibadah haji, bekal dan kendaraan. Bisa buat bawa bekalnya, bisa buat sewa pesawat, bukan kudu beli pesawat, bukan. Begitu beli mau nggak kebeli kita. Artinya cukup nganterin ke Mekah. Kalau bahasa kita itu yang 25 juta itu porsi itu, ditambah ada pelunasan, itu dibalikin nama kita, namanya living cost. Apa living cost itu? Biaya hidup selama di Mekah. Dengan 35 juta tuh udah ada jajan kita selama 40 hari, kurang lebih 5 juta dah dibalikin, cukuplah 5 juta sebulan, begitu kata pemerintah. Begitu kalau buat hidup mah. Tapi kalau buat belanja ini belanja itu mah, apalagi belanja emas ya kagak cukup. Begitu kalau buat biaya hidup mah cukup. Artinya dengan ya biar gampang 35 juta atau 40 lah istilahnya, itu sudah cukup tuh, namanya cukup nanti ke Mekah. Dientar-entar, lalu meninggal dunia, tinggal pilih agamanya. Walaupun tukang sholat, walaupun rajin puasa, agamanya kata Nabi silahkan ada 2 yang dia bisa pilih. Kalau enggak Yahudi, Nasrani. Gara-gara dia duitnya ada, dientar, jangan. Kemarin udah dibahas ukurannya, kemarin 60 juta gitu ya. Begitu dipotong dapat haji itu 35 juta nyesa, 25 juta buat anak bini dan tuh 25 juta sebulan. Cukup nggak kira-kira? Iya, bisa diharmoni siang malam tuh. Tahu harmoni gak? Oh nggak tahu, dekat situ tuh. Begitu. Jadi kalau kita punya duit 60 juta, ingetin tuh kita udah haji kudu.
Begitu, jangan sampai punya mobil 2, 3 ke Mekah ora, jangan. Bahaya ini, Nabi ingetin, bahaya. Begitu. Bagi kita yang belum, ya kepengen aja, niat tuh, begitu tuh. Jadi kalau kita udah mampu, udah jangan ditar-tar. Yang penting nyetor aja dulu tuh yang 25 juta. Kata pemerintah nih kalau nyetor hari ini di Tangsel berapa kemarin tuh? 15 tahun. Ya biarin, yang penting kita mulai nyetor. Urusan 15 tahun berangkatnya bukan tugas kita, pemerintah itu. Begitu, yang penting tugas kita sudah, begitu. Saya segituin aja nerangin ini biar gak panjang, nerusin kemarin satu hadis kelewat. Kemudian bagaimana cara kita supaya umroh kita mabrur, haji kita mabrur? Haji ini jangan sampai kita ceramah begini nih, jangan. Ada orang namanya siapa, Abbas, ya kan, namanya Abbas, bininya namanya Komariah, dia punya anak laki-laki satu, gabungan namanya Baskom. Abbas dan Komariah maksudnya anaknya. Ini kita bilang moga Pak Abbas jadi haji mabrur dan Pok Kokom hajah mabrurah. Ini namanya enggak paham yang kayak begini nih. Pak Abbas haji mabrur, Pok Kokom hajah mabrurah. Bukan, mabrur ini bukan di orang, mabrur ini di ibadahnya. Orangnya mah ya Abbas saja, Komariah aja. Jadi sehingga moga Pak Abbas dan Pokokop, Bang Abbas dan Pokokop hajinya mabrur, bukan orangnya. Kalau orangnya mabrur naik pesawat. Jadi yang mabrur ini hubungannya dengan amalnya. Haji itu amal itu bukan orang, kegiatannya. Maka jangan kita bilang moga Pokokom jadi hajah mabrurah, kagak. Moga Pokokom hajinya dia tetap nggak ada hajah mabrurah, nggak ada bahasa begitu, nggak ada. Tuh namanya mu'arrab, ngarang-ngarang bahasa Arabnya. Jadi hajinya yang mabrur, bukan orangnya. Ibadahnya diterima, bukan orangnya. Moga kok diterima, emang meninggal dunia begitu, bukan orangnya. Ibadahnya haji. Maka mabrur, kalau umroh bahasa Arabnya ya umroh mabrurah, begitu. Bahasa Indonesia mabrur aja, nggak ada mabrurah bahasa Indonesia. Bagaimana supaya haji kita mabrur, umroh kita mabrur? Ini bagaimana? Begitu caranya. 3 tadi dijelaskan, ada adab sebelum berangkat, ada adab ketika pelaksanaan, ada adab pasca pelaksanaan. Sebelum haji ngapain? Begitu. Apa sebelum haji? Olahraga dulu, muter-muter biar di sononya kuat. Apa begitu? Tuh agak menyuruh. Ya, ntar dijelasin. Pok ngapain pagi-pagi udah jalan-jalan? Gua ngobrol. Gitu. Apa itunya? Atau bagaimana nih yang Islam harus atur? Pertama, adab sebelum berangkat. Kalau kita mau haji atau mau umroh supaya bernilai mabrur, 1, sebelum berangkat adabnya kudu bertaubat. Adabnya kudu bertaubat. Sebab apa? Mekah kota suci, Madinah kota suci.
yang kita mau ibadah ini kepada Tuhan yang Maha Suci, maka biar kita diterima, maka kita kudu suci. Caranya kudu taubat. Begitu caranya. Kita mau masuk istana presiden, baju kita kotor dari got, boleh masuk nggak? Ketemu presiden nggak? Kagak, diusir ya sama pas pampres karena kita kotor. Artinya tak punya nilai kita. Maka kita kudu bebersih dulu di sini. Jangan kayak orang-orang. Saya tobatnya ntar di Ramadan aja. Jadi tobatnya di Ramadan. Ramadan tuh bulan suci. Kita ibadah puasa, ibadah suci. Yang boleh masuk dan menikmati menu Ramadan yang sudah suci sebelum Ramadan. Jangan di Ramadan tobatnya. Kalau Ramadan dia baru tobat, itu percis kayak orang main bola nggak pakai pemanasan. Akhirnya kolek. Malam pertama rame sampai luar-luar. Ya Rabbana, luar biasa. Udah malam 2, 3, 4, 5 makin maju, keren banget. Bukan makin maju tuh makin ke sono, makin kemari barisnya. Begitu makin dikit. Seleksi alam gara-gara tidak persiapan. Begitulah haji, umroh. Jangan ntar aja tobatnya di Mekah, jangan keburu kita sakit. Sebelum berangkat bebenah dulu, taubat. Sholat sunat taubat bukan. Kalau ngomong taubat bukan sholat sunat taubat. Judulnya aja sholat sunnah taubat. Sunnah kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan kagak apa-apa. Nama juga sunnah. Kalau taubat hukumnya wajib. Kita nggak bisa deket sama Tuhan kalau nggak taubat. Maka kudu taubat. Apa manfaat taubat itu? Manfaat taubat itu li ajli an yarzuqakallahu at-taufiqa fi ibadatil haji wal umrah. Kenapa harus taubat? Supaya Tuhan kasih kita maksimal mengisi hari-hari di Mekah dan hari-hari di Madinah. Sebab karena kesialan dosa itu, dampak buruk dosa menghalangi kita boleh dekat sama Allah. Tak boleh. Imam Hasan Basri radhiyallahu an pernah ditanya, Tuan, saya ini heran sama diri saya. Begitu kata si penanya. Heran apa? Badan sehat, makan enak, tapi ngapa kalau malam nggak kuat bangun? Begitu. Pengennya ngorok mulu. Kata Imam Hasan Basri, idza lam taqwa ala qiyamil laili fa'lam anna dzunubaka qad qabbalatka. Bila Anda malam tak kuat bangun, itu maknanya beban dosa Anda begitu berat melilit Anda. Berat. Ada mobil namanya kontainer di jalan tol ama jasa marga atau ring road, lingkar luar. Kalau yang namanya kontainer itu di tengah apa paling kanannya? Mobil kontainer truk gede tuh
Di tengah apa di paling kanannya? Hah? Di? Hah? Kontainer jalannya di tengah. Wah, belum pernah naik tol. Belum pernah. Enggak baca tulisan gede banget. Belum pernah ini. Kontainer tuh di jalan tol ada 3 jalur jalan tol. Kalau jalan Jawa Cikampek 4, tengah, paling kanan apa pinggir? Pinggir kiri. Kenapa mainnya di pinggir? Berat. Kenapa mainnya di pinggir? Berat. Jadi memang yang bebannya berat mainnya di pinggir. Paling maghrib doang sholat, malam ndak, subuh aja ndak. Ini karena kontainer terlalu berat, beban iya dosanya. Kan kita kontainer nih, begitu. Jangan ngomong kontainer kita, maka enggak kuat di tengah jam 12, apalagi lebih nganan lagi jam 3, ndak kuat. Mainnya di pinggir. Kenapa? Berat. Laut yang begitu luas, yang di tengah laut itu bening apa kotor? Tengah laut bening. Yang kotor-kotor di mana? Iya, yang kotor mainnya di pinggir dah. Main. Maka di Mekah tuh lihat Ka'bah cuman sekali waktu dia tawaf doang, sama 2 mau pulang. Habis itu kagak ada mau di Mekah, tapi nggak ke Ka'bah. Lihat Ka'bah 2 kali. Waktu dia tawaf ifadah sama dia tawaf mau pulang. Kalau umroh waktu dia ke Ka'bah, lihat Ka'bah itu waktu dia datang tawaf umroh, ama nanti terakhir mau pamitan tawaf. Hari-harinya kagak ada lihat Ka'bah, kagak nyampe di hotel. Tapi kalau udah dongeng pulang hebat banget, luar biasa udah dongeng. Jadi poya ya Allah di sono nih begini nih bang, ya Allah ya. Kayak apa itu kalau udah dongeng? Padahal di sononya kagak kemana-mana, di hotel aja ngerem. Ayam kalau ngerem betelor, orang ngerem mau ngapain? Ngerem di hotel mulu. Hotelnya cakep, tower Zam-Zam, gong nempel sama masjid. Tapi ke masjid enggak, orang. Ini mau ngapain? Nempel dengan masjid, orang nyampe masjid. Sholatnya di lapangan aja, turun aja di depan situ, turun begitu. Sholat banyak. Ini karena kurang persiapan, adab mabrurnya enggak dijalani. Ingat dah sama kita kemarin haji, kemarin umroh. Begitu enggak tuh? Begitu niati Allah bagi rezeki banyak, kita ke Mekah sempurnain. Begitu kita, nggak usah ditangis yang udah kejadian, dah capek. Begitu udah kejadian mau bagaimana lagi? Nasi udah jadi jangan ditangisin, tapi harus dipikirin ke depan. Di gimana ini nih? Kasih ayam suwir, kasih seledri, kacang, kecap, kerupuk lengkap dengan sambalnya, namanya bubur ayam. Itu namanya ke depan harus bagaimana, jangan mundur dah, capek. Suruh balikin jadi nasi susah. Ke depan aja yang kita pikirin. Tuh kita ke Mekah begitu. Persiapan pertama taubat. Kenapa harus taubat? Supaya Tuhan kasih kemampuan ibadah. Begitu di sononya enak. Mohon maaf, walaupun di kita punya negeri jarang olahraga, nggak mesti tiap pagi gua mau umroh jalan lagi dari ini sampai sektor 7 pulang, apa biar kuat nanti di sononya.
Sampai sono mau di hotel aja. Ini bukan ini masalahnya. Hati dulu yang dilempengin. Cara kita taubat. Jadi kalau udah taubat enak, segalanya dikasih. Kayak kita orang nih jadi anak, nyolong duit baba, ngambil duit baba. Begitu bapak kita, ya Allah, kata bapak kita, heran ini rumah. Udah baca Yasin 4 kali, ratib udah 7 kali. Ini jin, ini setan luar biasa ini, tuyul ini bisa ngambil, udah diumpetin tetap aja, diselipin di Quran hilang aja. Ini hebat ini, jin ini. Kita di pojokan yang raja, jin pala hitam. Begitu. Kita tahu naruh kuncinya begitu. Tapi kita bilang, Pak, itu yang bapak yang tuh nyari duit 1 juta tuh, yang dibawa kasur tuh Pak, saya yang ambil Pak. Astagfirullah, lo yang ambil, sudah duduk pembantu aja begitu. Ini jin mana, udah baca Yasin, pantas jinnya paling hitam, kata bapak begitu. Tapi begini Pak, duit udah habis. Masalahnya saya ini kan harus bayar kuliah Pak, bayar kuliah Pak. Jadi bagaimana ya, kan nanti kita nggak naik nih semesterannya kalau nggak dibayar. Maafin ya kemarin Pak. Iya baik deh, jangan lagi-lagi ya. Jadi berapa? Tuh gara-gara minta maaf. Jadi kalau kita minta maaf sama Allah tuh, nanti di sononya enak banget. Di sononya, jangan di sono. Sebab kita menjadi tamu kehormatan Allah. Nih ingetin dulu tuh, jangan takut kita. Maka rapihin di sini nih, tamu kehormatan Allah. Nih kata Nabi, al-hujjaju wal-umaru waqtullah. Orang yang berangkat haji, berangkat umroh, tamu kehormatan Allah. In da'awhu ajabahu wa in istaghfaruhu ghafara lahu. Minta apa dia, Allah layani. Dia berdoa minta duit, Allah kasih banyak habis hajinya. Minta apa dia, minta punya rumah, Allah kasih rumah dia habis hajinya. Minta ampunan dosa, minta surga, Allah kasih. Tamu kehormatan Allah. Dan ini yang harus dibayangin di otak kita. Kita nggak usah jadi tamu Allah ketinggian, tamu Rasulullah mulia. Nggak usah pakai tamu Rasulullah ketinggian, tamu teman kita. Kita datang ke rumah teman kita, diundang, suruh namu sama dia. Kira-kira datang digebukin nggak? Digebukin apa dihormati? Kenapa dihormati? Kenapa dihormati? Tamu undangan. Tamu itu dihormati. Tidak ada tamu dihinakan. Tidak ada. Saya mau kisah nyata. Orangnya udah meninggal. Dia daerah Tangerang Selatan juga. Kasusnya begini. Nih, saya nggak mau sebut nama. Begitu, tapi sebagai tamsil. Dia bilang, guru, waktu itu haji masih gampang dah. Artinya tahun ini bayar, sekarang bayar, tahun besok berangkat. Saya mau umroh. Kata kita, mau ngapain itu umroh? Latihan dulu sebelum nanti haji. Jadi gua latihan. Saya bilang nggak usah, langsung aja nyetor haji. Nyetor haji aja. Ntar aja kalau udah nyetor haji, nanti umroh juga di sono. Haji dulu. Kata dia nih, masalahnya harus latihan. Latihan bagaimana? Saya ngeri. Saya mau dongeng aja sama guru nih. Dari ujung Pondok Serut nih, sampai ujung Tegal Rotan, itu langganan saya.
jangan dicatat man. Itu bahasanya begitu. Beliau di bahasanya ada lucunya nih nanti. Nih buat jadi pelajaran. Kata dia dari ujung Pondok Serut sampai ujung Tegal Rotan langganan saya ngeri melepuh, rudal saya disono sama Allah. Kata saya, Pak, kagak yang bener dulu, potong kuping saya kalau makan melepuh, nyetor aja cara, udah nyetor aja. Kala itu hari Minggu ya kan, Minggu, jadi Senin besok lah ente nyetor, telepon saya. Belum ada WA, belum ada SMS, sudah ada. Karena masalah kita ngajar wilayah Pondok Aren ini dari tahun 2000, wilayah Kecamatan Pondok Aren. Matis di daerah Pondok Aren ini banyak, hampir 15 masjid. Yang paling lama wilayah sana ujung. Jadi singgapnya Senin nyetor dah. Ntar kalau udah mau berangkat kita ngobrol-ngobrol. Udah nyetor dulu, tahun depan berangkat ya kita ajarin ilmu ini. Artinya berbenah dulu di sini. Singkapnya nih, pulang dia haji, datang enggak ke rumah orang tuanya, ke rumah saya dulu, baru pulang pagi, dohor ke rumah saya, datang ke IKPN. Kita pikir mau ngasih hadiah, ya kan, baru pulang, kali mau ngasih hadiah, bukan, mau dongeng doang, bener guru, kagak dia apa-apain, kagak, kan kata saya juga kagak dia apa-apain, tamu, mau dongeng itu doang, habis itu pulang, saya belum turun bapak dulu. Kata dia begitu. Saya pikir mau ngasih hadiah, kata saya di hati. Begitu. Mau dongeng kagak melepuh, kagak. Di mana-mana yang namanya tamu di hor enggak ada, enggak dihormati. Jangan takut bahwa bapak punya duit ke Mekah. Itu. Jangan takut. Haji nyetor. Enggak, masalahnya saya punya tetangga nih Pak Udin ya, waktu haji ya palanya diinjek-injek orang. Kata dia begitu, enggak ada di Mekah dia apa-apa itu, tidak ada dan belum pernah ditemukan. Bohong yang didongengin itu, bohong. Waktu saya jelasin bohong, saya ngalamin begini. Tamu kalau lewatnya lewat jendela, kira-kira dihormati apa diapain? Lewat jendela, diapain? Gebukin. Kenapa? Iya, lewat jendela. Maka nggak pakai adab Anda, nggak pakai adab sebelum berangkat. Taubatnya di sono. Ya payah, kita nggak pakai pemanasan, main bola, langsung di lapangan pemanasannya. Keram, baru 5 menit kolep karena nggak pemanasan dulu. Bukan di olahraganya, pemanasan jiwa. Taubat, sempurnakan. Kalau kita taubat, salahlah kita, mohon maaf kita kayak tadi ini aja, Pak, mudah sama Allah, ya Allah saya janji nggak bakal saya ulangi dah. Biarin jadi kenangan dari Pondok Serut sampai ini, ujung Tegal Rotan, kenangan aja udah, masa lalu. Begitu udah, saya janji nggak diulangi lagi ya Allah. Udah, maka sebelum berangkat taubat itu disempurnakanlah dengan sholat sunat taubat. Itu membuat penyempurna, bukan taubat, penyempurna taubat. Intinya wujud syukur, kita dikasih taufik taubat, sebagai bentuk syukurnya sholat sunnah, maka dikasih nama oleh ulama sholat sunnah taubat, karena kita sudah taubat. Iya, sholat sunnahnya aja, taubatnya kagak. Ini di perusahaan
ngambil lemburnya aja, kerja pokok kagak, diterima nggak? Emang apa? Loh, nggak ada lembur doang ngambilnya. Pagi nggak masuk, bos saya masuk nanti maghrib aja. Pagi nggak masuk, saya ngambil lembur aja bos. Emang ini perusahaan lo, selaku-laku bisa begitu. Yang pokok dulu yang pagi itu sampai sore, begitu. Jadi sholat sunat taubat. Kalau kita sudah sholat sunat taubat, doanya bahasa Indonesia. Ya Allah, saya mau ibadah ke Mekah. Tutupi ya Rabb aib-aib dan kekurangan saya, biar saya maksimal mengabdi dan beribadah kepadamu. Gitu aja. Bahasa Arab repot ngapalinnya, kalau diajarin bahasa Arab kudu inget lagi ngapalin puyang. Kayak gitu gampang dihafalnya dah. Yang gampang aja yang bisa, ya Allah tutupi aib-aib dan kekurangan saya, karena saya mau ibadah secara maksimal. Biar jangan sampai sononya pada sakit, dan akhirnya nggak ibadah. Ini nih yang disebut olahraga, olahraga jiwa, olahraga jiwa. Minta dulu baik ya, baca ratib dah ya alimah sirri minna la tahtikis sitro ana wa afina wa afuana wa kun lana aisukuna. Kata habaib, banyakin baca itu ya, bahasa Indonesianya tutupi aib dan kekurangan saya mau ibadah. Enak nanti dosanya. Berarti ini tamu masuknya lewat pintu itu mau kagak olahraga aja tiap pagi, tapi bebenah jiwa enggak. Wah repot, begitu repot begitu. Ada mantan polisi, cerita zaman dulu. Polisi, ya Allah, saya waktu pergi haji kali mata saya yang nembak. Aduh, wah sakit. Waktu itu tuh kayaknya saya nembak itu ya, kata dia gitu. Pak, enggak pak, nantinya enggak pak. Enggak, saya ngalamin. Enggak, yang penting jangan lewat jendela, ini lewat pintu. 2018 ikutlah dia umroh. Ini caranya, nangis sampai sono. Yang tadinya kakinya semurat kagak ada semurat, ibadah maksimal. Bener juga ya. Iya, emang jangan lewat jendela, kudu lewat pintu. Pasti dihormati kalau lewat pintu mah. Tamu lewat jendela, waduh udah habis lebak belur. Jangan di Mekah, di sini. Jadi yang saya mau maksud, saudara jangan mau diracunin orang di Mekah kita bakalnya begini. Dusta itu, bohong, cerita begitu, dosanya gede banget. Dia tidak memahami tamu dihormati. Dia mendongengkan begitu membuat orang jadi takut ke Mekah. Makin takut berangkat kagak sampai mati akhirnya. Gara-gara dia, dosanya gede. Nggak ada di Mekah itu enak. Nggak ada tamu kehormatan Allah, nikmat. Kalau berbicara contoh kasus sering, terlalu banyak kalau kita dongengin. Ada orang pakai roda. Kata teman kita Kiai Lutfi ini, bagaimana ini pakai roda nih? Bawa aja jadi obat. Moga-moga di sono dengan kita nolongin dia, kita banyak kemudahan. Bawa tuh, berapa itu ya? 2007 berapa itu? Umroh cerita. Bawa sampai sono sehat. Yang pakai roda, enggak pakai roda, sampai pulang, sampai meninggal, enggak pakai roda. Begitu, dobatin. Artinya begitulah kita. Keajaiban itu banyak dari Allah. Wong kita mau jadi tamu Allah. Ingat di otak kita, Allah itu bukan kayak kita orang di Pondok Aren, bukan. Jagoan dalam kandang, beraninya di kampung kita. Allah beraninya di Mekah, kalau di sini kagak. Kalau mau ngukum waktu di Tegal Rotan aja, ngapa nunggu di Mekah? Kayak kagak lihat aja Allah, bener nggak? Kan begitu ya.
Masa Allah menghukum di Mekah? Kagak, jangan takut. Kalau menghukum di sini aja. Mau ngapa nunggu di Mekah Allah menghukum? Kayak kita jagoan dalam kandang, ntar lo gua tunggu di rumah lo. Bukan begitu Allah. Enggak, kalau menghukum di sini aja. Allah nggak buta. Buang itu cerita-cerita yang agak benar dari orang cerita itu. Enggak ada. Di Mekah itu dimuliakan dan nikmat. Maka prosedural haji mabrur atau umroh mabrur ini harus dijalankan oleh kita biar dapat kenikmatan. Pertama, berbenah, disebutlah kita bertaubat. Itu satu. Sebab kata Nabi, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang taubat dari dosa tidak ada dosanya dihapus bas. Kalau udah taubat dari dosa. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, idza tabal 'abdu ansallahu ta'ala al-hafadata wa ansal ardul lati ya'sihi. Bila seorang hamba bertaubat kepada Allah benar, maka malaikat yang nyatet kesalahan kita dulu habis semuanya. Bahkan bumi yang waktu kita durhaka, judi, lupa mau bersaksi sama Allah, lupa. Kalau betul, jangan takut. Jangan takut. Ke Mekah jangan kita nunggu entar tua, entar jangan. Saya belum siap untuk haji. Jangan belum siap. Mau dimuliakan nama Allah kok nggak siap, mau dihinakan. Ada duit setor dah besok. Jangan taruh. Jangan. Sayang. Takut nggak ada umur. Berbenah. Kalaulah kita berangkat di tahun besok karena tertunda, yo ini penting. Ajak teman-teman yang haji tahun besok, yang udah daftar ngaji kita di Labror. Kita ngaji tentang haji mabrur, biar kita enak persiapannya. Kalau kata orang manasik, nih manasik. Kalau manasik di KPIH dikit. Kenapa? Karena harus didongengin, Pak, besok suntik ya di kecamatan puskesmas. Ya mau ngomongin gitu, kalau tua-tua kan capek juga. Nih bawa koper, besok ini masih begitu, nggak keburu, dan memang begitu tugasnya. Begitu, apalagi kita umroh manasik sekali, bukan manasik ngasih koper besok berangkatnya ya. Hari Rebo nih, besok Rebo jam 10 di bandara ya, jam 10 ya. Mau gitu doang tuh manasik tuh. Jadi bawa baju berapa? Bawa baju, bawa duit, itu bukan manasik, bukan teknis. Ini yang manasik nih gimana umroh nih biar mabrur. Terangin atu-atu dari rukun umroh yang ada 5, larangan ihram yang ada 7, begitu. Wajib-wajib umroh yang ada 2. Edam-edam lah keburu kalau di hotel 2 jam doang mah. Ini ngaji aja dari kemarin ini udah ngaji lagi nih ya, belum selesai juga. Begitu. Emang begitu kita harus ngaji mau tidak mau. Maka bagi sampaikan saudara-saudara kita yang mau umroh mau haji besok, ajak ngaji agar supaya dia dapat ilmu persiapan yang matang dari agama. Taubat. 2, raddil madzalim. Yang 2 tadi ada syarat taubat itu 2, supaya diterima ibadah kita, diberikan taufik. Yang kedua, kenapa pentingnya kita taubat sebelum haji dan umroh? Lituqbala ibadatuka, supaya ibadah kita mabrur, haji kita mabrur. Jadi kita harus taubat itu supaya punya nilai banyak. Begini, saya hajatan nyunatin anak, gitulah kira-kira contoh biar gampang. Pinjem uang nih sama Bapak Pak Haji Rahmat. Pak Haji pinjem duit saya berapa? 20 juta. Ini masih kurang ini buat tenda. Karena tenda udah mahal biasanya. Ya contoh aja dah pakai 20 juta. Jadi bayarnya kapan? Ya selesai hajatan dah, paling telat seminggu dah. Baik, jamin dah 20 juta.
Udah belum? Hah? Udah belum? Pinjemin tuh 20 juta sama Pak Haji Rahmat. Airnya udah seminggu nggak kita bayar duit yang 20 juta tuh. Tapi kita datang ke rumahnya tiap hari ngasih duit 1.000 rupiah sodako. Pak Haji Rahmat nih saya sodako ya 1.000 siang nama Anda, besok lagi 1.000. Kira-kira diterima nggak? Diterima nggak? Kagak. Sok-sokan sodako, utang tuh pikirin, utang wajib dibayar. Ini mau sodako mendingan 1.000 rupiah ngangsur utang 2.000, jadi 10 hari udah 10.000 berkurang dari 20 juta. Ngapain ente sedekah? Itu begitu jawabannya. Betul nggak kira-kira begitu tuh? Kita mau Allah begitu. Jangan mikirin sedekah, balikin dulu pedoliman tuh. Apa pedoliman tuh? Yang dulu-dulu pulang ngaji kita mangga orang main ambil aja. Pok minta ya, mintanya sama pohon. Pok tuh pohon, ambil aja mangga. Ini nama pedoliman, beresin dulu nih. Yang kayak begini nih, minta maaf sama orang, itulah walimatus safar. Buat apa? Kalau kita datengin atu-atu teman kita, waduh repot. Atu datengin, bang maafin ya saya mau haji, salah-salah saya ini bang, repot. Kumpulin jadi satu. Tujuannya kita mau minta maaf, jadikan efisien. Maka ada namanya ajaran walimatus safar. Kata siapa? Kata Nabi. Di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Asakir, Rasulullah SAW bersabda, "Idza arada ahadukum safaran falyuwaddi ikhwana fa innallaha ja'ilun fi du'aihimul barakah." Kata Nabi, bila salah seorang Anda mau pergian mulia kayak haji itu, mulia umroh, berpamitanlah kepada handai taulan sanak saudara, karena keberkahan perjalanan Anda dari siapa Anda tidak tahu. Ya kalau cara kita, ya kumpulin aja orang minta doa dan minta maaf. Itu bahasa kita aja, walimatus safar. Judulnya walimatus safar, isinya Nabi yang ngajarin. Saya enggak walimatus safar bid'ah, saya mau pertemuan haji aja. Iya sama, uang sama duit itu juga. Saya enggak, itu walimatus safar itu ria. Apaan walimatus safar? Ria, mau ibadah aja pakai bilang-bilang orang ria. Saya enggak mau. Ini orang enggak paham agama. Dia kata ria, orang udah dosa nuduh orang. Kalau mau dia benar omongannya serius dari hati, maka kuncinya dia harus sewa pesawat sendiri biar nggak ada temennya. Sendiri sopir aja pesawat tuh, kan nanti ada temennya juga. Nanti di Mekahnya di hotelnya sendiri. Waktu tawaf juga orang disingkirin sendiri, sampai pulang sendiri. Ya kagak begitu, kagak. Nuduh orang ria, orang tahu. Nanti juga ente juga orang tahu. Belum ente selfie di depan Ka'bah ya kan? Begitu. Yang kagak aja nuduh orang. Justru itu minta doa biar lancar. Bilang aja ngeri takut diminta. Ntar gua kasih korma ya. Tuh takut dia begitu. Makanya Oga bikin aja kecil-kecilan nggak apa-apa. Walimatus safar. Saya nggak punya duit. Iya, jangan kayak orang-orang yang gede-gede begitu. Mau berangkatnya Minggu, ya udah besok aja Rebo bikinnya. Pakai apa duit dikit? Kuaci Rebo. Kan ada kuaci Rebo ya. Kuaci aja, habis doa kuaci. Kan gitu kuaci Rebo. Tapi kemis cari kuaci kemis. Kalau kuaci Rebo nggak ada mah begitu. Bahasa gampangnya bukan masa diwahnya, minta doanya, jangan dipaksakan dalam rangka minta maaf.
baru 2, ada belum berangkat. Udah segini kata saudaranya, buat tanya jawab dah, nanti kita lanjutin wa qada'id duyun. Belum, itu baru sebaris, itu belum selesai ujungnya. Wa qada'id duyun halaman 122, wa qada'id duyun tuh, iya baru 2 tuh. Nanti ingetin saya, takut saya lupa sampai mana begitu. Wa qada'id duyun kita ulang supaya kita bisa memahami aturan-aturan ini. Inilah kurang lebih di antara adab-adab sebelum berangkat. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini sebelum doa, kami persilahkan.